Bugatti pernah menghasilkan beberapa produk mobil yang berhasil jadi sensasi di industri otomotif. Mereka pernah melahirkan EB110, Veyron, dan yang paling terakhir kemarin adalah Chiron. Itu pun belum menyebut edisi spesialnya mereka ya, kayak Bugatti Divo, Bugatti La Voiture Noire, Mistral, sampai ke track only-nya mereka yaitu Bugatti Bolide. Dan khusus untuk Chiron, tahun ini dia udah makin tua dan mulai kehilangan semacam charm-nya. Bugatti bahkan udah menginkubasi penggantinya sejak tahunan yang lalu. Dan sekarang suksesornya udah siap. Bugatti udah mereveal Bugatti Tourbillon. Tapi yang jadi pertanyaan senilai 4 juta dolarnya adalah, apakah penggantinya ini akan sama charmingnya? Atau justru malah kehilangan pesonanya seiring masuknya owner baru di Bugatti. Nah, sebelum kita gibah lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu supaya Talfomotif bisa terus kasih konten infotainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Buat yang belum tahu tentang sejarah kepemilikannya Bugatti, jadi Bugatti itu sempat dimiliki oleh grupnya VW alias Volkswagen, tepatnya di era tahun 98 sampai 2021. Periode itu pasti kalian ngeh dengan dua mahakaryanya Bugatti, yaitu Veyron dan Chiron. Nah, tapi sejak tahun 2021, Bugatti kemudian berada di bawah kendali merek produsen elektrik hypercar Rimac. Mereka masuk ke Bugatti di saat usia Chiron udah masuk usia yang harus dipensiunkan. Dan dengan latar belakangnya Rimac, kenapa nggak bikin Bugatti EV aja sih? Yang tentunya pertanyaan tersebut sekaligus jadi ketakutan banyak orang. Yang bahkan ironisnya, ide tersebut malah dikeluarin dari Porsche selaku perusahaan joint venture-nya Rimac di Bugatti. Bahkan Mate Rimac, si CEO barunya Bugatti bilang, gampang kok kalau mau sekedar ganti kulitnya Nevera terus ditempel badge Bugatti. Sebetulnya secara bisnis kata dia juga itu malah sangat efisien. Tapi untungnya Mate nggak dibutakan oleh aspek bisnis dan keuangannya aja. Dia berusaha mempertahankan brand image Bugatti. Bugatti itu tentang warisan, tentang keterampilan, tentang kualitas dan performa. Dia bahkan menekankan bahwa akan lebih baik kalau Bugatti tetap mempertahankan aspek analognya. Pertama kali lihat Tourbillon, mungkin kalian akan mikir mobil ini adalah Chiron tapi versi lebih garang. Tapi kalau diperhatiin lebih jauh, Tourbillon dibuat dengan desain yang agak lebih galak kalau dibandingin sama Chiron. Tarikan-tarikan garisnya lebih tegas dan lebih tajam. Sebagai penerus dari Chiron, Bugatti masih kasih clue desain buat ngingetin ke kita kalau Tourbillon ini penerusnya Chiron. Di RL yang berjumlah 4 buah di headlampnya, langsung bikin kita serasa deja vu pernah ngelihat mobil ini sebelumnya. Tapi hal yang berbeda kalau kita bergeser ke sisi belakangnya. Beberapa bilang desain belakangnya mirip sama McLaren P1. Nggak salah sih, karena kalau dilihat dari desain bukaan lubangnya, emang mirip. Tapi begitu desainnya dikombinasi sama lampunya yang memanjang dari kiri ke kanan, langsung muncul deja vu lagi. Kayaknya pernah lihat desain ini sebelumnya. Ya, masih berasal dari garis keturunan yang sama, Bugatti La Voiture Noire. Dan ngomongin inspirasi dari garis keturunannya Bugatti, nggak cuma dari Chiron dan La Voiture Noire doang. Lihat aja, garis panjang yang membentang dari depan sampai ke belakang di bagian punggungnya Tourbillon, ini terinspirasi dari Bugatti Type 57 SC Atlantic yang lahir hampir seabad lalu. Tapi Tourbillon ini bukan cuma sekedar visual atau estetika semata. Bentuknya dibuat juga untuk mendukung fungsinya. Atap dan kapnya lebih rendah daripada Chiron, tapi ruang interiornya masih tetap sama leganya.
Garis atapnya, fendernya, adaptive rear wingnya, plus rear diffusernya ngasih fungsi tambahan untuk tourbillon. Tourbillon punya hambatan udara yang 15% lebih rendah dibandingkan Chiron saat sayapnya disimpan dan downforce 14% lebih besar saat spoilernya aktif. Selain desain yang berbasis fungsi, tim desainer Bugatti pastinya masih mempertahankan identitasnya Bugatti itu sendiri. Grill berbentuk tapal kuda, lekukan khas garis Bugatti di sampingnya, dan warna two-tone-nya bikin para otomotif entusias dimanapun pasti akan langsung tahu ini adalah sebuah Bugatti. Dari sejak 3-4 tahun yang lalu, Bugatti sebetulnya udah berencana untuk membangun penerus dari Chiron. Tapi kayaknya mereka emang nggak mau nanggung. Mereka mau bener-bener meng-highlight nilai-nilai keterampilan dan kualitas supaya lebih kelihatan di tourbillon. Kalau kita masuk ke interiornya, auranya industrial, tapi bukan industrial yang murahan. Ya iyalah, mana ada Bugatti auranya murahan. Vibes kayak gini hasil dari adaptasi konsep movement tourbillon dari sebuah jam tangan mewah. Selama ini kita memang selalu mikir digital instrument cluster emang keren. Tapi apa yang di-showcase oleh Bugatti di Bugatti Tourbillon ini butuh orang-orang dengan selera tinggi sih buat mengapresiasi keindahan analog mekanis kayak begini. Dan lagi-lagi, tim desainer di Bugatti benar-benar totalitas buat mengadaptasi konsep tourbillon. Mereka membuat movement tourbillon versi mereka sendiri untuk instrumen speedometer dan tachometernya Bugatti Tourbillon. Mereka menggabungkan keduanya ke dalam satu klaster yang sama. Jadi di dalam satu lingkaran instrumen terdapat dua buah jarum, seperti jam tangan, yang mana keduanya akan berputar bersamaan ketika mobilnya berakselerasi. Buat saya ini konsep gila banget sih, keren banget. Dan expose instrumen cluster tadi baru satu detail aja dari yang ada di interiornya Tourbillon. Yang nggak kalah out of the box adalah setirnya. Tapi ya oke lah, mungkin kalau pakai istilah out of the box sebetulnya agak berlebihan. Karena ide ini bukan ide fresh yang baru pertama kali sih. Jadi setirnya Tourbillon ini cuma berputar di bagian lingkar kemudinya aja. Bagian tengahnya atau yang biasa kita pakai buat klakson atau biasa buat rumah airbag itu fix alias nggak ikutan muter bareng lingkar kemudinya. Konsep ini sebetulnya udah pernah diimplement sama mobil asal Prancis juga, yaitu Citroen C4. Tapi eksekusinya dong, ide dari mobil rakyat, tapi dieksekusi sama hypercar jutaan dolar. Bener-bener manjain mata sih. Detail lainnya di interiornya Tourbillon ada jok yang semi-fixed. Jadi dia nggak bisa di-adjust maju, mundur, cuma bisa naik turun dan sudut recline-nya aja. Kalau mau ngatur posisi kaki, justru konsol pedal setnya yang bisa bergerak maju mundur, menjauh atau mendekat ke arahnya pengemudi. Kalian semua pasti tahu sesosok Chiron Super Sport yang beberapa tahun lalu sempat memecahkan rekor top speed lebih dari 300 mil per jam. Gak lama setelah event tersebut, Bugatti menyatakan kalau mereka udah selesai dengan effort mencatat top speed tertinggi. Jadi setelah catatan rekornya Chiron Super Sport tadi, mereka udah gak fokus di aspek itu lagi. Tapi bukan berarti niatan tersebut jadi alasan buat mereka buat nurunin standar performa di Tourbillon. Kalau mau ngeliat secara angka di atas kertas, Tourbillon masih seperti Bugatti yang kita kenal. Tenaganya masih berlimpah ruah tumpah-tumpah seperti seri-seri pendahulunya. Bedanya, di Tourbillon Bugatti tidak lagi mengandalkan turbo. Yang tadinya ada 4, bukan cuma sekedar dikurangin, tapi diilangin. Gak ada lagi induksi turbo di mesinnya Tourbillon. Secara umum, perubahan konfigurasi mesin dari Chiron ke Tourbillon cukup signifikan ya. Sebelumnya konfigurasi mesin Chiron berukuran 8000 cc W16 quad turbo, sedangkan di Tourbillon konfigurasinya berubah jadi 8300 cc V16 naturally aspirated. Tapi NA bukan sembarang NA.
Mesin milik Tourbillon didukung oleh sistem hybrid menggunakan 3 buah motor listrik yang terletak 2 di depan dan 1 di belakang. Ukuran baterai yang digunakan untuk mensuplai energi ke ketiga motor listrik tersebut berukuran 25 kWh. Ya udah oke, kita langsung sebut angka deh ya. Total tenaga yang dihasilkan dari kolaborasi kedua sistem penggerak ini mencapai 1775 horsepower, di mana combustion engine-nya berkontribusi sebesar 986 horsepower dan sisanya sebesar 789 horsepower dari ketiga motor listriknya. Mesin ini bisa membawa Tourbillon berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu di kisaran 2 detikan aja. Sedangkan untuk mencapai kecepatan 250 mil per jam, Tourbillon bisa meraihnya lebih cepat dari Chiron, yaitu di waktu sekitar 25 detikan, dibandingkan 32,6 detik di Chiron. Untuk top speednya, Bugatti memberikan limit atau batasan. Tapi ya kayaknya kalau buat saya limitnya ini juga agak gimmick sih. Ya gimana nggak gimmick? Lah orang mereka kasih limit top speednya di angka 277 mil per jam atau sekitar 445 km per jam. Limit top speed macam apa kayak begini? Dengan segala material, konsep, dan eksekusi yang super eksotis tadi, membutuhkan dana sebesar sekitar 4,6 juta dolar atau sekitar 73 miliar rupiah di luar pajak dan biaya macam-macam untuk menembus mobil ini dan memarkirnya di garasi rumah kita. Bugatti Tourbillon cuma akan diproduksi sebanyak 250 unit aja dengan perkiraan produksi sebanyak 80 unit per tahun. Jadi kalau kalian baru SPK sekarang, mungkin kalian baru bisa nerima sekitar tahun 2028 atau 2029 lah. Ya atau kalau enggak, alternatifnya kalian bisa tunggu aja sampai di tahun 2029 karena Bugatti berencana mulai menelurkan versi turunan dari Tourbillon di sekitar tahun-tahun tersebut. Nah itulah tadi gibahan kita tentang Bugatti Tourbillon. Sebuah mobil yang mungkin bisa dibilang sebagai era barunya Bugatti, baik dari segi kepemilikan, dari bisnisnya, serta dari segi produk hypercar-nya. Oke, sebagai penutup, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.